Tak ada ritual pingitan yang dijalani Anwar Usman dan Idayati seperti pasangan calon pengantin Jawa pada umumnya. Dengan jadwal yang padat, Ketua Mahkamah Konstitusi dan adik Presiden Joko Widodo ini justru seharian menghabiskan waktu bersama menjelang pernikahan mereka. Rabu pagi keduanya menggelar acara pengajian bersama-sama di rumah almarhumah Ibunda Jokowi dan Idayati Sujiatminoto Miharjo di Solo, Jawa Tengah. Rabu sore, Anwar dan Idayati juga hadir langsung dalam acara gladi bersih prosesi pernikahan keduanya. Siapapun yang hadir di Geraha Sababwana sore itu pasti bisa melihat binar mata penuh cinta dan bahagia yang terpancar dari raut wajah mereka. Bak asam di gunung dan garam di laut yang bertemu di Belanga, Anwar yang besar di Bima, Nusa Tenggara Barat Maret 2022 lalu meminang Idayati yang asli Solo, Jawa Tengah. Sejak itu pula, kabar rencana pernikahan sejoli berstatus janda dan duda ini menghebohkan publik. Terlebih, jabatan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan Idayati yang juga adik Presiden Joko Widodo menuai banyak tudingan soal potensi konflik kepentingan, bahkan aroma politik dalam pernikahan ini. Namun Anwar Usman selalu menepisnya. Kematian, rezeki, jodoh, hak Allah. Betul itu betul. Kalau kita mengingkari itu, naudzubillah. Iya betul. Berarti Betul kita itu. mengingkari Allah. Lahir, mati, rezeki, jodoh, urusan Allah. Benar. Mau melawan Allah. Saya nggak berani juga. Betul ya. Kalau Allah sudah menentukan saya dengan Putri Solo, Mbak Ida, saya mau bilang apa? Jodohnya. Ya, orang yang di sana. Saya nggak berani melawan Allah. Potensi konflik kepentingan memang tak bisa sepenuhnya dihilangkan dari bersatunya keluarga presiden dengan hakim Mahkamah Konstitusi. Namun mantan Ketua MK Jimli Asidiki menilai tak adil jika Anwar harus mundur dari jabatan Ketua MK atau Hakim Konstitusi demi cintanya kepada Idayati. Kita harus hormati, kita harus hargai, dan kita ucapkan selamat. Tidak ada kode etik yang dilanggar, tidak ada hukum yang dilanggar, cuma yang dipersoalkan banyak orang, nanti bagaimana kalau menangani perkara? Nah, ini ada nggak potensi benturan kepentingan? Tidak sependapat, kalau ini terus digoreng-goreng, malah ada yang mengusulkan supaya dia harus mundur dari jabatan ketua. Atau dia mundur dari hakim MK. Ya nggak bisa begitu. Itu berlebihan, itu kan tidak adil, tidak fair juga. Di balik segala kontroversinya, pihak keluarga tetap mendukung keputusan Anwar untuk mempersunting Idayati. Meski kisah asmara mereka bergerak begitu cepat dalam senyap menuju jenjang pernikahan, ternyata ada sosok mak comblang penting yang mempertemukan keduanya pada Oktober 2021 lalu. Sama ibu itu dikenalin sama temannya bapak dan ibu itu, ketemu beberapa kali, ngobrol, cocok, terus kemudian ya berlanjutlah ke jenjang yang serius. Lama nggak perkenalan? Lumayan lama sih, dari tahun lalu. Cuma di jenjangnya mungkin aku nggak bisa ngomong ya. Intinya ibu ada yang jagain tuh kami seneng gitu aja sih. Nah tadi kan Mbak Tia itu bilang hampir 1 tahun ya. Betul. Itu dikenalin ke anak-anak pas kapan Mas? Dikenalin ke anak-anak di bulan kedua Mbak gitu. Jadi kebetulan kita dipanggil, Pak Anwarnya datang ke sini, lalu ibu mengenalkan ke kita begitu sih di bulan kedua. Tanggapan pertama kali pas dikenalin? Ya sedikit kaget Mbak, karena kan kita juga nggak tahu anak-anak gitu sih awalnya. Tapi setelah itu ya udah nggak apa-apa. Ketulusan cinta Anwar Usman kepada Idayati juga dirasakan oleh wedding organizer yang membidani acara pernikahan ini. Tak banyak pasangan berusia lanjut yang begitu mantap melanjutkan ke jenjang pernikahan, memutuskan hidup bersama sambil mengasuh anak cucu mereka. Sekian tahun perjalanan saya mendampingi pernikahan sejak tahun 98, baru kali ini saya menemukan ketemu dengan pasangan yang sudah tidak muda lagi. Kemudian mereka jatuh cinta dan bersepakat untuk menikmati hidup bersama sambil ngomong prolaya. Ini amazing. Kemudian dari pernyataan Pak Anwar setiap ketemu dengan saya, Bu Dhani,
10 tahun, 30 tahun, bahkan 100 tahun ke depan belum tentu Mbak Dadi bisa ketemu dengan pasangan fenomenal seperti ini. Nah, ya begitu. Pengantin senior tetapi jiwanya selalu muda. Nah, gitu. Anwar Usman menjadi duda setelah ditinggal sang istri Suhada binti Ahmad Siddiq yang wafat karena sakit pada Februari 2021 lalu. Sementara Idayati juga ditinggal wafat suaminya Hari Mulyono sejak 2018. Dari pernikahan sebelumnya, Anwar memiliki 3 orang anak, sementara Idayati punya 2 orang anak yang kini masing-masing juga sudah berkeluarga. Kamis 26 Mei 2022, Gedung Geraha Sababwana sekali lagi menjadi saksi bisu momen sakral pernikahan keluarga Presiden Joko Widodo. Ada 200 tamu akad nikah serta 800 orang tamu resepsi yang dijaga ketat oleh lebih dari 2.000 personel gabungan TNI dan polisi. Selamat menempuh hidup baru Ibu Idayati dan Pak Anwar Usman. Semoga selalu langgeng dan berbahagia. Tim Liputan, Kompas TV.